wabarakatuh. Salam. Buya, saya izin bertanya. Saya tidak berpuasa selama puasa Ramadan karena nifas. Apa bisa difidyah, apa diqodho? Terima kasih Buya. Baik, ini adalah bab 9 hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah nifas dan haid. Nifas dan haid adalah wajib diqodho, nggak pakai fidyah. Tinggal utangmu berapa karena nifas, maka diqodho, nggak ada fidyah di dalamnya. Qodho. Waduh banyak, ya nggak apa-apa. Ajak suamimu suruh nemeni. Nah, nifasnya 30 hari pas sebulan full. Nggak apa-apa, qodho. Kalau bisa tahun itu, nggak bisa tahun berikutnya. Karena biasanya bisa nifas ada menyusui. Nyusui masih ada keringanan. Yang jelas qodho. Tidak ada fidyah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya terkait membersihkan najis di lantai. Sesuai penjelasan di video, caranya adalah dengan mengubah najis tersebut menjadi hukmiyah dan menyiramkan air di atas bekas najisnya. Pertanyaan saya, bisakah air tersebut diganti dengan lap basah? Jadi setelah mengubah najis tersebut menjadi najis hukmiyah, lantai tersebut dilap dengan lap yang sudah dibasahi dengan air. Pernah kami hadirkan dalam fikih praktis bahwa untuk mensucikan najis di sebagian tempat hendaknya dirubah najis menjadi najis hukmiyah dulu. Ada yang najis ainiyah, najis ada dua, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat oleh mata, tercium oleh hidung, bisa dirasa oleh lidah, najis. Biarpun tidak dianjurkan kita menjilat najis, hanya orang jorok saja menjilat najis. Itu hanya dalam pembahasan fikih, prakteknya nggak ada. Masa najis dijilat? Di lantai ada kotoran ayamnya, di mana? Nggak ada. Itu hanya dalam bahasan fikih, nggak ada prakteknya. Baik. Nah, najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Kalau seandainya kita cium nggak tercium baunya, seandainya kita jilat pun nggak ada rasa kotoran ayamnya tadi misalnya. Baik. Nah, bagaimana untuk mensucikan agar praktis tidak kemana-mana? Mohon maaf, kalau di situ ada empuk ayam atau empuk kucing, kelihatan begitu. Kemudian Anda siram dengan satu timba, tak tahu yang di ujung sana najis berantakan, satu masjid najis semuanya, kan berantakan, berabe. Maka caranya adalah ambil kotoran, bukan dengan ambil, mesti dibersihkan, bukan diambil begini, bersihkan, kotorannya dibuang. Setelah dibersihkan, digosok dengan tisu misalnya, tisu najis karena kena dibuang. Kemudian ya mungkin sampai bersih. Kalau seandainya dikasih basah pun nggak apa-apa, sampai bersih, tapi ini najis. Sampai diulang lagi bersih, najis. Kemudian nggak ada lagi bentuknya. Seandainya dicium nggak ada, seandainya jilat nggak terasa, tapi nggak perlu dijilat. Sekali lagi saya sampaikan. Nah, berarti sudah menjadi hukmiyah, nggak ada bentuk najisnya. Begitulah caranya. Baru selagi nggak ada bentuk najisnya, cukup Anda ambil segelas air. Tidak harus gelas al-bahjah loh ya, air apa saja. Ada segelas air, Anda tuangkan, sudah. Yang penting air itu merata ke wilayah yang terkena najis tadi, sudah suci. Airnya pun suci, kalau Anda pengen minum pun juga boleh. Makanya untuk menunjukkan lali suci, airnya suci. Kenapa? Hukmiyah. Kalau air didatangkan, hukmiyah tidak akan berusaha air. Tapi sudah kita lap tadi dari najis ainiyah yang terlihat bentuknya, kita bersihkan sampai bersih. Tak taunya Anda ambil pelesret, najis kemana-mana. Karena apa? Belum disucikan. Dan kita masih ingat, najis hukmiyah adalah tetap hukumnya najis, cuma nggak terlihat oleh mata, nggak tercium oleh hidung, nggak dirasakan oleh lidah, akan tetapi dia tetap najis, dipakai sholat tidak sah. Cuman dia adalah tetap najis. Dan kita masih ingat bagaimana najis pindah ke tempat lain dengan basahan. Jadi kalau tangan Anda basah, Anda tepukkan ke lantai yang tadi belum Anda sucikan, najis. Alat pelnya najis, bawa kemana-mana najis semuanya. Maka jangan dipel dulu kecuali sudah Anda tuangkan air di atasnya. Kalau sudah air menggenang merata ke sebelah tempat tersebut, suka-suka Anda pelnya suci. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.